Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Priyono Tobing. Nah, di video kali ini kita ingin mengajak teman-teman semua supaya kita semangat berbagi. Ya, berbagi bukan soal materi, jumlah, ya, tetapi dengan tenaga, dengan pikiran mungkin, bahkan dengan senyum saja kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sudah berbagi, namanya berbagi kasih. Apalagi di situasi sekarang ini teman-teman, kita harus jeli melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita tidak boleh memikirkan yang penting saya udah makan, biarlah itu urusan orang lain. Nah, orang lain lagi berpikir seperti itu, biarlah orang lain yang mengasihi dia. Orang lain lagi berpikir seperti itu, jadi siapa? Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi tadi kami lewat habis belanja, jadi di pinggir jalan, di trotoar ada orang tua, ya, bapak-bapak yang mungkin sudah 2-3 hari dia di sana dengan perlengkapan yang seadanya, yaitu tikar, mungkin alat-alat minum. Wah, miris sekali teman-teman. Jadi kita membuat konten ini ingin berbagi seadanya, bukan dengan uang yang bergelimpang. Ya, kalau nanti kita udah uang yang berlimpah, ya tentu semakin besar yang kita kasih kepada orang-orang. Ya, tetapi kita setia dulu dalam hal kecil, maka kita akan dipercayakan oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang besar. Nah, apa yang ingin kita bagi? Karena kita juga anak kos, ya masih anak muda yang makan gaji, contohnya dengan sampingan bisnis dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadi alasan, sama aku aja belum cukup, aku aja simpananku masih sekian-sekian. Jangan seperti itu teman-teman. Nah, apa yang kita bagi di video kali ini sungguh unik. Mungkin teman-teman mengira tadi, aku kira ratusan ribu, aku kira jutaan, aku kira bungkusan makanan 100 bungkus dibagi-bagi ke tukang gojek seperti YouTube lainnya. Mungkin itu belum ukuran kita. Nah, jadi saya selama ini, mungkin udah beberapa bulan terakhir ini, kalau ada uang sisa, ya, lebih-lebih dari belanja, dari Indomaret dan lain sebagainya, saya tabung. Nah, ini ya kan, saya tabung. Nah, ini banyak yang harga 1.000. Jadi kalau diprediksi ini lebih 300.000. Nanti kita zoom, ini banyak yang 1.000-an dan 500-an. Ini teman-teman bisa menyaksikan. Nah, ini uang banyak yang 500 rupiah dan banyak juga yang 1.000. Jadi ya kurang lebih 300 ribuan, kurang lebih ya. Tetapi kembali seperti yang saya bilang, bukan soal jumlah tetapi dari hati. Dari hati kita, ada enggak kita semangat memberi, peduli kepada orang-orang sekeliling kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin mereka belum berkata, tolong aku nggak makan 2 hari ini. Tapi kita harus peka. Mungkin kalau mereka berkata seperti itu, tolong minta uang 2.000, aku belum makan. Rasa janggal pula kita kan, jadi serba salah. Seperti tadi ada orang menjual gantungan kunci, bang, ini 10.000 bang, 2.000 bang. Saya merasa janggal pula kalau hal seperti itu kan. Dia sehat, anak muda, masa ini menjual. Tapi ya kalau kita tergerak ya dengan hikmat, ya kita kasih lah. Ya oke lah. Jadi ini
kita akan segera meluncur ke sana, ke TKP sana, ya, memberi ini. Semoga bermanfaat kepada Bapak itu, dan semoga sehat-sehat Bapak itu, panjang umur kan, dan mudah-mudahan hidupnya berubah, ya. Dan ini ada teman-teman lihat di sini buku, dan saya ingin memberi beberapa buku ini untuk Bapak itu. Mana tahu ya Bapak itu bisa baca, dan saya yakin juga bisa baca. Jadi biar ada kegiatannya di pinggir jalan itu membaca-baca. Ya mudah-mudahan, apalagi ini buku motivasi, ya kan, motivasi semangat hidup semua ini, ya. Mudah-mudahan dia bangkit. Nah, saya mau cerita dulu ya. Ada sebuah kisah di mana ada gelandangan meminta-minta di depan perusahaan. Nah, dia kerjanya, si tua ini, bapak tua ini, lumayan tua lah ya, selalu hari-harinya meminta mengemis di depan perusahaan yang besar. Dan samalah situasinya seperti ini musim-musim corona, jadi lewatlah bos, salah satu bos perusahaan itu. Pak tua, kau masih lancar bisnismu, kau pengusaha yang tidak kenal dengan masalah-masalah situasi seperti corona saat ini. Tidak ada masalah seperti itu sama kau, tetapnya lancar bisnismu. Jadi kau adalah pengusaha yang lancar terus menerus. Dan pengusaha itu memang tidak memberi apa-apa. Dia masuk ke kantor itu, ya kan. Dan apa yang terjadi dengan perkataan itu menghentak jiwa si pengemis itu. Nah, baru kali ini aku dibilang seorang pengusaha. Baru kali ini ada orang yang tidak memandang aku sebagai pengemis, pengamen, tetapi sebagai seorang pengusaha yang usaha saya tidak termakan, tidak tergentar oleh situasi kondisi dunia ini. Nah, dengan menyadari akan hal itu, maka dia semangat, mulai bangkit dia mulai mengumpulkan uang-uang yang dia dapat. Dia mulai berpikir, beli barang ini jual, beli barang ini jual, beli contohnya tisu jual, beli ini jual. Dan lama-kelamaan dia buka toko, buka kios, dan menjadi besar. Dan dia tidak lupa, dan dia tahu bahwa perusahaan bapak yang mengatakan perkataan yang membuat dia semangat itu lagi bangkrut karena situasi, contohnya corona virus kan, jadi sepi. Jadi dia masuk menjumpai bapak itu dengan tampang yang berubah 360 derajat, ya, dengan gaya yang wow. Selamat siang Pak, selamat siang, kata si bapak yang punya perusahaan itu dengan mengeluh karena bisnisnya lagi sepi. Masih kenal Pak dengan saya? Oh tidak, tentu tidak, karena udah beberapa tahun mungkin ya. Tentu tidak, saya Pak yang 5 tahun yang lalu Bapak katakan saya adalah seorang pengusaha yang selalu mengemis di depan perusahaan Bapak itu. Oh kau itu, katanya. Iya Pak. Nah sekarang saya sudah kaya, sudah sukses. Saya punya bisnis di mana-mana, cabang di mana-mana. Nah saya tahu Bapak sedang membutuhkan seorang penginvestor. Nah saya mau investasi, saya mau nyetor modal atau memberi dana untuk perusahaan Bapak ini supaya bangkit lagi. Nah jadi mulai saat itu orang itu bekerja sama dan menjadi sukses. Nah apa yang kita harapkan, mudah-mudahan kita harapkan juga Bapak ini juga menjadi sukses. Kita beri beberapa buku nanti, mudah-mudahan dia bisa membaca, dia baca, dan kita doakan sama-sama semoga sukses. Dan kembali lagi, bukan berapa yang kita kasih. Nah oke, selesai itu. Nah saya mau buat challenge teman-teman, karena zaman di Facebook saya lihat, dan tentu teman-teman tahu di mana sekarang Facebook itu
gaya kalau tembus like 500, komen 500, 1000, 10.000, saya ganti gaya saya makeup, saya botak dan segala macam. Nah, challenge itu juga saya berlakukan di sini. Kalau video ini like-nya tembus 100, nggak aneh-aneh. Saya nggak bilang 10.000 supaya nggak mustahil, supaya nggak mungkin. Saya katakan 100 orang yang like, berarti 100 orang yang support saya. Maka kita akan buat video selanjutnya bagi-bagi masker, ya, masker yang wow. Oke teman-teman, jadi itu saja di video kali ini. Kalau tembus 100 like, maka kita akan bagi-bagi masker kepada masyarakat. Tentu kita pilih yang kurang-kurang mampu atau benar-benar membutuhkan. Oke? Dan teman-teman juga support itu. Oke lah, kita akan go sekarang. Thank you. Tetap stay tune. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, teman-teman. Kita mau berangkat ke TKP. Tetap tonton, jangan skip. Oke, semangat.